Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi rangkaian robot kepik VisiLive menggunakan website Tinkercad untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah elektronika dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WSPHD. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Dilestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Namun sebelum memulai simulasi, alangkah baiknya kita mengetahui materi yang berkaitan dengan simulasi tersebut, yaitu mengenai hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff ini biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law (KVL). Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Penerapan Kirchhoff Voltage Law yaitu salah satunya pada robot kepik VisiLive. Robot kepik VisiLive ini merupakan sebuah karya komunitas kampung robot yang ada di Sidoarjo. Cara kerja robot ini adalah dengan menggunakan sensor cahaya. Apabila terdapat cahaya di lingkungan tersebut, maka robot kepik akan bergerak. Namun sebaliknya, apabila tidak ada cahaya, maka robot kepik akan bergerak lambat atau tidak bergerak sama sekali. Nah, simulasi ini menggunakan website Tinkercad. Berikut cara saya merangkai robot kepik VisiLive dalam website Tinkercad. Berikut rangkaian robot kepik VisiLive yang saya buat tadi. Perlu diketahui bahwasanya robot kepik ini merupakan salah satu contoh dari konsep KVL, Kirchhoff Voltage Law, atau konsep pembagi tegangan. Robot kepik ini memiliki output bergerak atau tidak bergerak sama sekali. Rangkaian ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu terdapat LDR atau fotoresistor, kemudian ada resistor yang memiliki resistansi 20 kΩ, kemudian ada motor DC, transistor, dan baterai 9 volt. Pada kaki sebelah kiri LDR ini terhubung langsung dengan kutub positif dari baterai 9 volt, dan untuk
resistor ini terhubung langsung dengan kaki sebelah kanan dari motor DC dan terhubung juga dengan kutub negatif dari baterai 9 volt. Perlu diketahui bahwasanya di antara resistor dengan LDR ini terdapat kabel berwarna hijau yang itu menunjukkan ada hubungannya dengan transistor bagian tengah. Transistor adalah komponen elektronik yang memiliki 3 kaki, yaitu kolektor, basis, dan emitter. Untuk kolektor ini terhubung langsung dengan kutub positif dari baterai 9 volt, dan untuk basis ini seperti sudah dijelaskan bahwasanya terhubung dengan LDR dan resistor. Kemudian untuk emitter ini terhubung dengan kaki sebelah kiri dari motor DC. Untuk melihat apakah rangkaian ini berhasil atau tidak, maka kita harus mengklik Start Simulation, kemudian klik LDR. Nah, di sini terdapat bagian yang berwarna gelap dan bagian yang berwarna terang. Bagian yang berwarna gelap ini menunjukkan tidak ada cahaya di lingkungan tersebut, kemudian bagian yang berwarna terang ini menunjukkan terdapat banyak cahaya di lingkungan tersebut. Ketika icon ini berada di sebelah kiri atau bagian yang gelap, maka motor DC ini akan bergerak lambat atau memiliki kecepatan 264 rpm. Namun ketika kita geser icon ini ke bagian yang terang, maka motor DC ini akan bergerak dengan sangat cepat atau memiliki kecepatan 16.283 rpm. Nah, mengapa ketika icon ini berada di lingkungan yang gelap, itu motor DC-nya akan mati atau bergerak lambat? Karena pada saat tidak ada cahaya atau cahaya gelap, maka resistansi ini akan tinggi. Karena resistansi tinggi, maka arus yang mengalir dari kutub positif baterai 9 volt ke LDR ini arusnya sangat kecil karena memiliki hambatan yang sangat besar. Nah, karena hambatan sangat besar, maka arus yang mengalir ke basis itu sangat kecil sehingga transistor tidak akan aktif. Hal itu menyebabkan tidak akan ada arus listrik yang mengalir dari kolektor ke kaki emitter, sehingga hal itu menyebabkan motor DC ini memiliki kecepatan yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki dan tidak bergerak sama sekali.